Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar di aplikasi Akulaku, Kredivo, dan juga Kredit Pintar. Nah, tiga ini aplikasi yang gede banget ya. Aplikasi yang ya bisa dibilang menguasai pangsa pasar Indonesia. Karena saja nasabahnya banyak, usernya banyak, yang ngedownload dan install juga banyak. Nah, oke, kita akan bahas berdasarkan dari beberapa pengalaman teman-teman yang sudah gagal bayar selama lebih dari 2 tahun di aplikasi pinjol-pinjol atau paylater tersebut. Karena ini ada sesuatu yang menarik nih, karena ada beberapa yang utangnya otomatis lunas. Nah, kita harus belajar, kita harus cari tahu gimana caranya agar kita juga bisa mengalami keberuntungan yang tiba-tiba hutang kita menjadi otomatis lunas dari pinjol-pinjol tersebut. Oke. Jadi gini teman-teman ya, ketika kita mulai mengumpulkan data, terus kemudian banyak juga teman-teman yang curhat, yang cerita di kolom komentar yang saya baca. Nah itu ada banyak beberapa yang memang utangnya otomatis lunas kayak di Akulaku, Kredivo, dan lainnya. Itu setelah lebih dari 1 tahun. Nah itu faktanya dan memang ada terjadi. Tapi nggak semua orang yang udah lebih dari 1 tahun bakal lunas otomatis. Nah ini perlu kita ingat. Nah gimana caranya biar kita termasuk salah satu jajaran yang bisa lunas otomatis? Nah ini kita akan bahas nanti ya. Oke, sekarang kita akan bahas dulu resikonya apa. Apakah ada DC lapangan yang akan datang atau bagaimana selama 2 tahun itu. Dari beberapa orang yang mungkin terutama tinggalnya di Jakarta, hampir semuanya itu sudah pernah didatengin. Nah ini kebetulan nominalnya juga lebih dari 2 juta, 3 juta, dan 4 juta ke atas ya. Untuk yang 1 juta di bawah terus terang saya memang masih belum ada gambarannya. Nah terus kemudian selanjutnya ada juga nggak sih yang udah telat 2 tahun itu nggak didatengin DC? Jawabannya ada. Nah ya, tapi ini daerahnya di daerah banget. Nah saya nggak tahu, harusnya sih kalau Akulaku, Kredivo, dan Kredit Pintar udah tersebar. Cuman nyatanya, faktanya memang ada yang belum didatengin. Nah ini menunjukkan bahwa kita memang tidak bisa menjadikan acuan bahwa DC itu berapa bulan sekali bakal datang. DC ini bakal datang di 1 bulan dan seterusnya, nggak bisa. Karena itu memang random, karena itu adalah bukan sesuatu yang ada di kendali kita. Kita tidak akan pernah tahu kapan DC itu akan datang. Yang intinya adalah ya kita tidak perlu takut lah masalah DC bakal mau datang kapan dan dimanapun kita siap untuk menghadapi mereka. Menghadapi ini bukan dalam artian yang sok jago, enggak ya, tapi lebih kepada kita mempersiapkan mental dan juga wawasan kita. DC itu juga manusia kok. DC itu hanya menjalankan tugas. Kalaupun DC petantang-petenteng marah-marah itu hanyalah oknum yang sering banget viral akhir-akhir ini, ya belum tentu kok semua DC yang akan datang ke kalian itu seperti itu. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman untuk memikirkan terlalu berlebihan, untuk ketakutan dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya pengen buat teman-teman semua, ayo bangkit bareng-bareng, ayo semangat bareng-bareng. Kita berdoa bareng-bareng, semoga teman-teman di luar sana, saudara-saudara kita, baik yang nonton video ini maupun yang tidak, bisa segera dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, diluaskan hatinya, diberikan kesehatan selalu, dan juga tentu saja semoga teman-teman semua bisa menyelesaikan dan selalu dalam perlindungan, serta selalu diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada intinya adalah kita harus kuat mental. Karena yang diserang sebenarnya adalah mental kita. Karena DC pinjol itu sebenarnya nggak ada niatan yang gimana-gimana. Karena mereka sudah terbiasa melakukan penagihan. Jangan disamakan dengan kita atau mungkin orang-orang biasa gitu ya, yang barusan galbay atau galbay di pinjol ini ditagih oleh DC. Enggak, DC tersebut menagih ke banyak orang teman-teman. Sehingga kalau teman-teman menganggap secara personal DC ini ngomong kayak gini dan bahkan akan melakukan tindakan agak karena kita nggak bayar, itu sebenarnya tidak perlu teman-teman pikirkan. Karena apa? Karena dia tuh udah pengalaman banget untuk menagih kemana-mana, dan tentu saja dia tidak akan terbawa perasaan juga gitu loh. Jadi kalau kalian terbawa perasaan dengan perkataan DC, nah ini teman-teman sendiri yang akan rugi. Padahal dari sisi mereka biasa-biasa aja masalahnya. Nah kita juga jangan mau kalah dong, kita juga harus biasa-biasa aja. Nah sekarang buat teman-teman, solusinya yang terbaik nomor 1 yang bisa mengatasi semua ini adalah cuman 1 ya.
tingkatkan ibadahnya, tingkatkan lebih dekatkan diri kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kalian akan jauh lebih mudah untuk mengatasi dan memahami hal-hal ini. Ya, yakinlah bahwa Allah pasti akan menolong kalian, yakinlah Allah pasti akan memberikan petunjuk-petunjuk buat kalian, dan tentu saja kalian juga harus ikhtiar dan selalu berdoa untuk meminta petunjuk agar masalah ini bisa segera terselesaikan. Karena kunci keberhasilan atau kesuksesan kalian adalah di diri kalian sendiri. Kunci kalian bisa melalui masalah galbe pinjol adalah di diri kalian sendiri. Bahkan yang 2 tahun galbe aja sampai sekarang aman-aman aja, sampai sekarang hidupnya biasa-biasa aja. Kuncinya apa? Ya karena mereka tidak pernah atau tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ya, nah oleh karena itu kalian harus menuju ke sana juga untuk bisa lebih tetap tenang, bisa lebih tetap rileks gitu ya. Nah caranya bagaimana? Yaitu tadi, kembali lagi mulai meningkatkan rasa religi kita, mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak berzikir, lebih banyak sholat, ya perbanyak amalan-amalan penarik rezeki. Barangkali siapa tahu dengan begitu rezeki kalian makin lancar, makin diberikan petunjuk-petunjuk selalu, yang mana rezeki teman-teman makin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, semangat ya, jangan sampai menyerah, jangan sampai takut. Saya yakin kalian pasti bisa kok. Pasti bisa. Ya, nggak usah berkecil hati meskipun teman-teman tidak ada uang, nggak usah berkecil hati meskipun teman-teman tidak bisa bayar. Ini namanya takdir dan juga ini namanya perjuangan dan jalan hidup kalian. Tinggal fokus utama kita adalah memperbaiki agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.